berusia 36 tahun datang ke klinik ingin memasang KB atau alat kontrasepsi karena Nyonya O memiliki anak 4. Anak pertama dengan anak kedua dengan jarak 2 tahun, anak kedua dengan anak ketiga dengan jarak 3 tahun, anak ketiga dengan anak keempat dengan jarak 1 tahun. Anak pertama, kedua, dan ketiga perempuan, sedangkan anak terakhir atau anak keempat laki-laki. Nyonya O memakai KB karena tidak mau punya anak lagi, umur yang semakin tua, dan kesehatan ibu yang tidak memadai, dan atas persetujuan suaminya atau Tuan F. Pagi Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, selamat pagi suster. Di sini saya datang ke klinik supaya saya bisa dipasangkan KB suster. Oh baiklah Ibu, saya lengkapi identitas Ibu terlebih dahulu ya. Apakah Ibu bisa menyebutkan nama lengkap Ibu? Nama lengkap saya Trias Talenta Doro. Umur Ibu? Umur saya 36 tahun suster. Jumlah anak Ibu sekarang berapa ya Ibu? Jumlah anak saya ada 4 orang suster. Ketika Ibu melahirkan, cara bersalin Ibu normal atau sesar Bu? Semuanya normal suster. Jarak anak Ibu berapa tahun ya Ibu? Kalau anak pertama ke anak kedua itu jaraknya ada 2 tahun. Setelah itu jarak anak kedua ke anak ketiga ada jaraknya 3 tahun. Dan anak ketiga ke anak keempat itu jaraknya 1 tahun. Baiklah Ibu, alasan Ibu dipasangkan KB apa ya Ibu? Alasan saya dipasangkan KB itu karena kan saya sudah memiliki anak 4 suster. Jadi saya rasa itu sudah cukup, dan lagian umur saya kan sudah mulai menua. Jadi saya menurut saya kesehatan saya untuk melahirkan lagi itu tidak ada lagi suster. Jadi saya rasa itu sudah cukup. Baiklah Ibu, untuk pemasangan KB Ibu ini, apakah Ibu sudah memikirkannya dan sudah disetujui oleh suami Ibu? Kalau masalah itu kami sudah mendiskusikannya suster, dan suami saya setuju. Baiklah Ibu. Baiklah Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu macam-macam kontrasepsi. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu metode kontrasepsi sederhana, di mana metode kontrasepsi sederhana ini terdiri atas 2, yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi sederhana dengan menggunakan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat ini Ibu seperti metode kalender, metode lendir cervix, metode suhu basal badan, dan simtok thermal, yaitu perpaduan antara suhu basal dan lendir cervix. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat itu Ibu seperti kondom, diafragma, cup cervix, dan spermicida. Baiklah Ibu, yang kedua yaitu metode kontrasepsi hormonal, di mana metode kontrasepsi hormonal ini juga terbagi menjadi 2 Ibu, yaitu kombinasi atau yang mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi ini Ibu terdapat beberapa seperti pil, suntik atau injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdiri seperti pil, suntik, dan implan. Kemudian Ibu, metode yang ketiga yaitu metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Metode kontrasepsi ini Ibu secara garis besar dulu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung hormon sintetik dan yang tidak mengandung hormon. Kemudian Ibu, yang keempat yaitu metode kontrasepsi mantap, di mana metode kontrasepsi mantap ini Ibu sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini yaitu memotong atau mengikat saluran tuba atau tuba Fallopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedang yang sering dikenal juga vasektomi, di mana vasektomi ini memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau tidak dapat melakukan ejakulasi. Baiklah Ibu, sesuai dengan keluhan dan keinginan Ibu tadi, kontrasepsi yang cocok kepada Ibu yaitu kontrasepsi metode kontrasepsi mantap.
Baiklah Ibu, adapun beberapa cara penutupan tuba atau metode kontrasepsi mantap ini ada terbagi dari 5 cara. Yang pertama yaitu cara Maglener. Di mana cara Maglener ini Ibu tidak dilakukan pemotongan tuba, hanya saja dilakukan penjepitan untuk meremukkan tuba dan dilakukan pengikatan. Sedangkan yang cara kedua yaitu Ibu cara Pomeroy. Di mana cara Pomeroy ini tuba dijepit pada sepertiga bagian proksimal, diikat dan dipotong. Sedangkan cara ketiga Ibu, cara Koener, di mana bagian fimbria dari tuba dikeluarkan dan lumbar di irisan atau diikat dari mesosapling di bawah fibria dan selanjutnya fibria dipotong. Kemudian cara keempat itu Ibu, cara Irving. Di mana cara Irving ini tuba dipotong, di antaranya 2 ikatan dan selanjutnya ujung proksimal tuba ditanam dan ujung distal ditanam ke dalam ligamentum latum. Cara yang kelima atau cara yang terakhir itu yaitu cara Ukida. Di mana cara Ukida ini daerah ampula tuba disuntik dengan larutan garam fisiologis sehingga mesosalpingnya mengembung. Kemudian tuba dibebaskan dari serosenya, diikat lalu digunting. Kemudian Ibu, dari metode kontrasepsi mantap ini adapun kelebihannya di antaranya yaitu dapat dilakukan pasca persalinan, pasca keguguran dan masa interval. Indikasi kontra yang mutlak tidak banyak, dilakukan dengan anestesi lokal atau kombinasi dengan analgesi neuroleptik. Prosedur ini dilakukan tanpa tinggal di rumah sakit. Adapun beberapa yang kegagalan yang dapat terjadi pada metode kontrasepsi mantap ini Ibu, di antaranya itu pemberian anestesi yang kurang memadai, obesitas berlebihan sehingga irisan atau luka pembedahan tidak kecil lagi. Kemudian yang terakhir adanya pelencetan yang tidak diduga sebelum melakukan pembedahan. Baiklah Ibu, demikian itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai alat-alat kontrasepsi ini Bu. Baiklah Ibu, dengan penjelasan saya bagaimana, apakah Ibu setuju? Ya suster, dengan penjelasan suster tadi saya dapat mengerti dan saya juga setuju dengan pemilihan metode alat kontrasepsi itu suster. Oh baiklah Ibu, selanjutnya saya akan mengabari Ibu jadwal untuk pemasangan kontrasepsi ini ya Bu. Terima kasih ya Ibu. Baik suster, terima kasih banyak ya suster. Baik Ibu.